Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa untuk mereview kembali ya materi pelajaran kita yang sebelumnya agar bisa lebih memahami dengan baik. Begitu juga yang tidak hadir bisa menyimaknya agar tidak ketinggalan ya, di dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Baik, kita langsung saja ya, Al-Kiram. Ini latihan yang ke-6 ya, ini sahihit tarkibatit taliyat ya. Sahihit tarkibatit taliyata ya, betulkan ya, sahihkan susunan kata sebagai berikut ya, asalnya seperti itu ya. Ini tentu salah ya, susunan ini salah, nah, itu harus dibetulkan. Nah, kaidah tentang kaidah membuat mudhof ilaih ya. Di sini ada kita baca al-qalamut thalibi ya, jelas salah ya, harusnya qalamut thalibi ya, alif lamnya dibuang. Qalamut thalibi ya, pena siswa atau pena mahasiswa. Kemudian di bawahnya bintu hamidun ya. Yang betul adalah bintu hamidin ya, bintu hamidin, anak perempuan Hamid. Kemudian ini ismul walada ya. Yang betul adalah ismul waladi ya, ismul waladi ya. Kemudian ini babus sayyaratu ya. Itu yang betul adalah bagus sayyarati ya, pintu mobil. Yang tadi ismul waladi itu nama anak kecil itu. Lalu ada ar-rasulu dengan Allah ya. Yang betul adalah Rasulullah ya. Rasulullah, utusan Allah. Kemudian ini ada Ibnul al-Mudarrisi ya. Yang betul adalah Ibnul Mudarrisi ya, Ibnul Mudarrisi. Ya, ini PR ya untuk mudhof ilaih. Jadi jawabannya seperti itu. Qalamut thalibi bintu hamidin ismul waladi babus sayyarati Rasulullahi ibnul mudarrisi. Ya, ini ketentuan pembentukan ya, kata ya, dua kata yang disatukan menjadi mudhof ilaih. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, sekarang latihan ke-7. Nah, perhatikan ini Muhammadun. Ya, kemudian ditambah dengan huruf munadi ya, huruf panggilan ya, atau harfun nida ya, huruf panggilan. Ya Muhammadu. Nah, ada perubahan dari Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya. Khalidun. Jadi ya Khalidu. Ya Khalidu. Kemudian ustadzun menjadi ya ustadzu ya. Ya ustadzu ya, ya ustadz ya. Waladun ya waladu ya, ya waladu. Jadi tanwinnya dirubah menjadi dhammah saja ya, tidak tanwin ini dhammah tain kemudian menjadi dhammah biasa saja. Indahnya diperhatikan ya ibu sekalian supaya nanti bisa mengkombinasikan setiap soal yang baru. Nah, kaidahnya sudah kita pelajari, jadi kaidah itu harus dipakai semuanya. Ya, nah, baik. Ini ikra waktu ma'adabti awakhirin kalimati. Ya, coba baca dan tulis dia dengan memperhatikan akhir-akhir
kata-katanya. Maksudnya tanda baca di akhirnya, ya, sesuai dengan contoh barusan. Sini maka kita baca ya Aliyu. Jangan ya Aliyun, tapi ya Aliyu. Ini ya Abbasu. Tidak boleh ya Abbasun. Ini Syekhun. Ini Syekhun. Ya. Nah, yang ini ya Syekhu. Nah, kalau baca Syekhun dia sendiri tidak ada huruf nidahnya. Ya Syekhu. Kemudian ya Rojulun. Ya Rojulun. Ya Rojul. Ya, jangan ya Rojulun ya. Kalau sendirian Rojul. Ya Rojul. Kemudian Yasirun. Kalau ini nama orang, ya-nya bukan huruf nidah ya. Yasirun. Baru ini ya Ammaru ya. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Ya. Kemudian Dukturun. Dukturun. Ya Dukturu. Ya, itulah perbedaan ketika isim itu sendirian atau sebelumnya tidak ada huruf nidah ya. Baik, kita akan lanjutkan ini latihan ke-8 ya. Iqra'il misal al-atiyah. Ya, Iqra'il misal al-atiyah summa kawin ya. Summa kawin as'ilatan mislahu musyiron ila suwarit taliyati. Ya, Iqra ya, baca al-misal ya, contoh ya. Contoh al-ati yang sebagai berikut. Ya. Berikan contoh yang berikut. Ya. Tuma, maaf, ikro ya bang, bacalah ya. Bacalah. Contoh sebagai berikut. Kemudian kawin ya, bentuk askilatan, bentuk pertanyaan, mislahu yang sepertinya. Musyiron ila suari taliyah ya, dengan isyarat ke gambar-gambar sebagai berikut. Maksudnya dengan memperhatikan gambarnya. Misalnya ini ada gambar Alkitab, maka dibuat pertanyaan kitabu man hada ya. Jadi ini jangan ditanwinkan karena ini dia sebagai pengganti mudhof ilaihnya ya, kitabu man hada ya, nanya. Kemudian yang di bawah sesuai dengan gambar berarti kitabu kolam ya, kolamuman ada ya. Kolamuman ada. Kemudian yang keempat ini gambarnya kemeja yaitu komis ya, menjadi komisuman ada. Kemudian yang rumah ini, rumah itu baitu berarti baituman ada ya, jangan pakai al baitu ya, jangan pakai alif lam, jangan al baitu ya, tapi baituman ada ya. Kemudian selanjutnya ini adalah tempat tidur sarir ya, berarti ini adalah sariruman hada ya, sariruman hada ya. Nah, itu untuk menanyakan benda itu milik siapa atau benda itu disandarkan ke manusia ya, dimiliki jadinya. Baik. Nah, ini kemudian yang latihan 9 ini tidak diperhatikan sebelumnya. Ini membahas tentang ismun. Ya. Ini kita baca ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya. Jadi ismul waladi ini mudhof ilaih. Ismul waladi Muhammadun. Ya. Ini nanti disebut mubtada, ini khobar, ini Muhammad. Kemudian ini wasmul binti. Nah, ini tidak dibaca wa ismul binti. Langsung saja wasmul binti. Kenapa? Karena memang ini hamzah wasl ya, dia bantuan saja. Ya, bantuan karena sini ini mati. Ya, tidak. Dalam bahasa Arab tidak mungkin sebuah kata awalnya itu mati ya, suku. Dibantu dengan hamzah wasl namanya. Nah, ini jadi wasmul binti Zainab. Nah, jangan Zainabun, Zainabu, karena kita sudah belajar nama salah satu ketentuan kalau nama wanita yang umumnya itu hanya doma saja. Baik, kemudian ini
ismul mudarrisi Hamidun. Ya. Masmul mudiri. Nah, jadi ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Ya. Kalau ini ismul waladi Muhammadun, nama anak itu Muhammad. Wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu Zainab. Kemudian ini ismul mudarrisi Hamidun, ya, nama guru itu Hamid. Apa nama rektor itu? Ya, masmul mudiri. Ya. Kemudian contoh lain adalah Ibnu. Ibnu juga sama, ini Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Ya, perhatikan, Ibnu Khalidin fil madrasati dengan wabnu Hamidin. Ini wabnu. Ya, kalau dipecah ya bunyinya wa ibnu Hamidin. Baca langsung wasal wabnu Hamidin fil jami'ati. Ya, Ibnu Khalidin fil madrasati. Ya, anak laki-laki Khalid di sekolah dan anak laki-laki Hamid di perguruan tinggi. Ya. Kemudian Ibnul Mudarrisi fil fasli aina Ibnul Mudiri. Ya. Ini Ibnul Mudarrisi fil fasli aina Ibnul Mudiri, ya, jadi tidak terbaca hamzahnya. Ibnul Mudarrisi fil fasli, anak laki-laki guru itu di kelas. Aina Ibnul Mudiri, di mana anak laki-laki kepala sekolah itu atau rektor itu. Ya. Nah, jadi itu untuk hamzah wasal. Nah, ini latihannya, ya. Ikro, mayali, muroyan, ko'an, idanut, ki hamzatil wasli. Jadi baca ya kalimat-kalimat sebagai berikut dengan memperhatikan kaidah bacaan, ya, hamzah wasal. Ya. Jadi ini nomor 1, ya, kita baca begini jadinya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Nah, ini wabnu Hamidin fil Hindi. Jadi Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Anak laki-laki Muhammad di Irak, ya, wabnu Hamidin fil Hindi. Ya, dan anak Hamid di India. Kenapa ini domah lagi? Karena dia ini ada wau, namanya wau atap, ya, kesetaraan. Jadi kalimat selanjutnya setara dengan kalimat sebelumnya. Jadi mulai mengulang kalimat baru, ya, ada kalimat baru, ya, sehingga dia posisinya ini misalnya mubtada, ini khobar, ini juga mubtada, ini khobar. Ya. Kemudian khoroja, ya, tulisannya, ya, khoroja ada Ibnu Tabibi minal baiti. Bacanya khoroja Ibnu Tabibi minal baiti. Khoroja Ibnu Tabibi minal baiti. Nah, kalau ini jumlah fi'liyah karena fi'il dulu. Nah, kalau ini jumlah ismiyah karena dia isim dulu, ini mubtada. Kalau ini jumlah fi'liyah, jadi fi'il dulu, baru fa'ilnya, pelakunya, subjeknya kalau bahasa kita, ya, subjeknya ini di belakang. Nah, kalau jumlah ismnya di depan. Ya. Jadi kharaja ibnu tabibi minal bait. Ya. Telah keluar anak laki-laki dokter itu dari rumah. Kemudian yang ketiga kita baca dhahaba ibnu tajiri lasuki. Zahabab nutajiri lasuki, telah pergi anak laki-laki pedagang itu ke pasar. Kemudian keempat, ismul muhandisi faisolun wasmut tobibi mas'un. Ya, ismul muhandisi faisolun wasmut tobibi mas'un. Ya, itu lihat ismul muhandisi, ya, nama insinyur itu Faisal, lalu wasmut tobibi, dan nama dokter itu Mas'ud. Ya, beda ya baca. Di sini dibaca ismu, tapi di sini tidak dibaca hamzahnya. Jadi wasmut tobibi. Kemudian yang kelima, masmur rojuli. Ya, masmur rojuli. Siapa nama laki-laki dewasa itu? Masmur rojuli. Ya. Kemudian yang keenam, ibnu man anta. Ya, ibnu man anta.
Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Ibnu man anta. Anak laki-laki siapa? Kamu. Ana ibnul waziri. Saya anak laki-laki menteri. Ya, wazir. Baik. Nah, itulah cara membaca yang di dalamnya ada mudhof ilaih. Ya, ini kalimatul jadidatnya harus diingat, selalu ditambah mufradatnya. Ya, ar-rasulu utusan, al-ka'batu ka'bah, al-ismu itu nama, al-ibnu anak laki-laki, ya, al-amu paman, al-kholu bibi, ya, kemudian al-hakibatu tas, as-sayyaratu itu mobil, asyari'u ini jalan, asyari' jalan, kemudian muglakun, ya, muglakun tertutup, ya, kemudian tahta di bawah, hunaka di sana, kalau di sini guna, lalu al-muhannisu yaitu insinyur, ya. Jadi ini hendaknya yang memproduk itu dihafal kita, ya. Sering membaca saja, nanti juga akan hafal sendiri. Baik, nah selanjutnya ini mengingatkan tentang mudhof ilaih, ya. Saya rotul mudarrisi. Nah, saya rotul itu namanya mudhof, al mudarrisi itu namanya mudhof ilaih, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang adalah adar susah disu. Adar susah disu. Ya, ini dilatih, ya, bacanya biar mantap ini. Adar susah disu. Ya, adar susah disu. Adar susah disu. Jadi kalau ingin mahir minimal 3 kali, ya, 7 kali bagus, 10 kali bagus juga, ya. Yang penting bagaimana kita bisa menjadi terbiasa dengan kata itu dan kemudian dalam pengucapannya. Ya, baik, ini sekarang kita bahas hadhihi, ya. Hadhihi, ya, kita baca nih, hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahia aidan muhandisah. Ahia aidan muhandisatun. Ahia aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. Ya. La hiya tabibatun. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Saya rotuman hadihi. Hadihi saya rotul mudiri. Saya rotuman hadihi. Hadihi saya rotul mudiri. Saya rotuman hadihi. Hadihi saya rotul mudiri. Kemudian ini ma hadihi. Hadihi mikwatun. Ma hadihi. Hadihi mikwatun. Ma hadihi. Hadihi mikwatun. Ya. Kemudian kita baca lagi. Liman hadihi. Hadihi li Khalid. Liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Ad-darajatu anasin hadi. Ad-darajatu anasin hadi. Ad-darajatu anasin hadihi. La hadihi darajatu ammarin. Hadihi jadidatun. Ya, wa darajatu anasin qadimatun. Ya. Ad-darajatu anasin hadihi. La hadihi darajatu ammarin. Hadihi jadidatun. Wa darajatu anasin qadimatun. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hadis sa'atu aliyin. Hadis sa'atu aliyin. Hadis saya sa'atu aliyin. Ia jamilatan jidat. Ia jamilatan jidat. Ia jamilatan jidat. Ya, kemudian hadis mil'aqatun.
wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi mil'aqatu wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi mil'aqatu wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadza anfun wa hadza fam. Hadza anfun wa hadza fam. Hadza anfun wa hadza fam. Kemudian kita lihat sini. Hadhihi udunun wa hadhihi ain. Hadhihi udunun wa hadhihi ain. Hadhihi udunun wa hadhihi ain. Kemudian wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ya. Nah, baik. Jadi itu percakapannya ya. Untuk kita pelajari ya, sebagai contoh dari materi yang baru. Ya. Jadi ada hadis ini pelajaran yang ke-6. Ya, ini bentuknya adalah mausuf sifatun. Perhatikan ini sekalian. Ini ada alif lam, ini ada alif lam. Ini doma sama. Jadi ini kata sifat ya khususnya. Dia ngikutin yang disifati. Karena dia doma, adarsu. Nah, maka ini pun kata sifatnya doma. Kalau dia ini kasroh, pasti ini juga kasroh. Ya, berbeda dengan yang tadi, mudhof ilaih. Yang kasroh itu ya di belakangnya. Itu terus-terusan. Ya. Kalau ini ganti-ganti, bisa fathah, bisa kasroh, ya, bisa doma. Kalau yang tadi mudhof ilaih, yang belakang ini pasti kasroh. Ya. Atau nanti kalau bahasa ilmu nahwunya, dia khafat. Ya. Nah, baik. Nah, ini adalah hadihi. Hadihi itu adalah untuk mu'annas. Ya, memang di dalam bahasa Arab dibagi deh. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Ya. Kemudian selanjutnya kita baca lagi dan terjemahkan. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Ini anak laki-laki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Beda ya, kalau untuk anak laki-laki kan ini hadza ibnu Hamid. Tapi kalau untuk yang perempuan wa hadhihi bintu Yasir. Ini anak laki-laki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Ibnu Hamidin jalisun, ya. Anak laki-laki Hamid duduk, ya. Wa bintu Yasirin waqifatun, ya. Dan anak perempuan Yasir berdiri. Nah, ini perhatikan. Kalau ini jalisun, anak laki-laki. Tapi kalau untuk anak perempuan waqifatun. Ya. Nah, kalau ini anak perempuan berarti jalisatun. Kalau ini laki-laki berarti waqifun. Ya. Atau kalau muzakkar muannas, ya itulah yang diperhatikan. Kemudian man hadi ukhtul muhandisi. Ya. Siapa ini? Ini saudara perempuan insinyur. Ya. Jadi karena ini kan ukhtu, ya, dia muannas. Hakikatnya kan memang perempuan, saudara perempuan. Man hadi ukhtul muhandisi. Siapa ini? Ini adalah saudara perempuan insinyur. Ahia aidon muhandisatun. Ahia juga ini kata ganti untuk muannas. Ahia aidon. Apakah dia juga muhandisatun? Dia seorang insinyur. Nah, ini kalau muzakkar kan muhandis. Jadi ini muhandisatun. La hiya tabibatu. Bukan, dia adalah seorang dokter. Nah, jadi ini perhatikan untuk mu'annas-mu'annasnya. Kemudian saya rotuman hadihi, hadis saya rotul mudiri. Mobil siapa ini? Ya, karena ini saya roh kan dia mu'annas, maka pakai hadis. Saya rotuman hadihi. Hadis saya rotul mudiri ini adalah mobil direktur atau kepala sekolah. Kemudian untuk bedah mahadihi mikwah. Apa ini? Ini setrika. Ya, setrika.
Kemudian liman hadihi, ya, milik siapa ini? Hadi li Khalidin, ini milik Khalid. Ya, liman hadihi, milik siapa ini? Karena yang ditanya tadi setrika di atas. Ya. Hadi li Khalidin, ini milik Khalid. Ad-darajatu Anasin hadihi, apakah sepeda Anas ini? Nah, karena dia darajah dipakai hadihi. Lah, hadi darajatu Ammar. Bukan, ini adalah sepeda Ammar. Hadihi jadi datun. Ini baru karena darajah, ya. Jadi muannas kata sifatnya hadi jadi datun. Badarajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas itu lama, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, hadihi sa'atu aliin, ya jamilatun jidat. Ini adalah jam Ali, ya. Jam tangan Ali. Dia bagus sekali, ya. Jamilah bagus atau indah, jidat itu keterangan, ya, sangat. Jadi bagus sekali. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun, al mil'aqatu fil kidri. Hadhihi mil'aqah, ini adalah sendok, wa hadhihi kidrun, dan ini adalah bejana. Hadhihi kidrun, ini bejana. Al mil'aqatu fil kidri. Sendok itu di dalam. Ya. Nah, ini hadhihi mil'aqah, ya, muannas. Oh iya ya, hadhihi mil'aqatun harusnya ini hadza, ya. Wa hadza kidrun, al mil'aqatu fil kidri. Dan sendok itu di dalam bejana. Kemudian hadhihi baqaratul falahi. Hadhihi baqaratul falahi. Ini sapi petani. Ini sapi petani. Ini sapi petani. Hadza ampun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Ya. Nah, tadi ini hadi baqaratul fal. Ini kan sapi betina, makanya pakai hadi. Kalau ini dianggap muannas. Antun itu hidung, ini hidung, ini mulut. Ya, Bu. Jadi dia dianggap muannas. Ya. Dianggap muzakkar yang antun dan pamun ini. Nah, kita akan lihat, ya, berbeda dengan ini. Hadhihi udhun wa hadhihi ain. Ini telinga dan ini mata. Ini telinga dan ini mata. Ya. Nah, yang telinga mata ini dianggap muannas. Ya. Kemudian wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Ya. Cukup menarik, ya. Ini tangan dan kaki dianggap muannas pakai hadi karena yang berpasangan. Ya, jadi ini yang berpasangan berarti, ya, muannas, dianggap muannas juga kan. Di udunun kan telinga, kan dia ada dua telinga, juga ainun, ya, mata. Ya, kemudian hadza anfun wa hadza famun, ya, ini hidung dan ini mulut. Ini dianggap mudzakkar. Hadi baqaratul falahi. Ini sapi betina petani. Akhirnya kan sapinya yang betina masalahnya pakai hadi. Ya, berarti yang muannas atau jenis perempuan itu tadi kalau dari bawah ada yang berpasangan anggota tubuh kita gitu. Kemudian kalau di sini adalah sapi, ya, sapi betina, sapinya. Kalau binatang juga kan berpasangan. Nah, beda dengan ini, ya. Kalau ini benda hanya dianggap muannas. Ini benda dianggap muannas karena ada tak marbutoh tanda. Ini hadza kidrun. Hadza kidrun. Ya. Nah, jadi ada perbedaan, ya, dengan muzakkar dan muannas. Ada hadza, ada hadi. Selanjutnya hadi satu ali. Ini jam ali, kan? Jam dianggap muannas. Kemudian juga ini ada rajatu anasin.
Jadi apakah sepeda Anas? Apakah sepeda Anas ini? Karena ini sepeda ada roja ada tak marbutoh dianggap muannas. Jadi penggunaan kata tunjuknya juga harus muannas. Ini hadihi. Hadihi. Ya, selanjutnya kata sifatnya pun atau keterangannya juga otomatis. Pada roja tu anasin kodimatun ya di muannaskan. Ya. Kemudian kalau mikwah tadi udah jelas ya. Nah, di hadihi mikwah ya, ini dianggap muannas. Ya. Kemudian selanjutnya ada sayaro, mobil juga kan. Saya menghadi sayaratul mobil. Kemudian ini kalau uktu ya sudah jelas ya. Uktul muhandisi. Uktu itu saudara perempuan, berarti muannas, berarti hadi. Ya. Nah, kemudian kalau untuk memuannaskan muhandis kan insinyur ada jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya gampang nih muhandis sama muhandisatun gitu. Ini adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jadi ini kalau kita turun lagi ke bawah, ini hadihi ya muannas kata tunjuk untuk muannas ya. Nah di sini hadihi karena ini muannas. Ya. Ini juga muannas atau bukannya dilihat dari tulisannya. Kalau ini ada tak marbutohnya, kalau ini tidak ada. Karena ini untuk laki-laki dan perempuan. Kalau yang di bawahnya uhtul muhandis itu sudah jelas ya. Saudara perempuan itu pasti muannas. Nah, kata gantinya juga ada hiya di sini muannas. Nanti kalau laki-laki huwa ya mau apa namanya benda juga bisa saja disebut. Ya. Kemudian ini saya roh sudah jelas ya tadi mikwah. Ya. Kemudian daroja dan saat dan juga ada milako bakoro ya. Kalau akun kamu itu dakar nah yang mana sih udunut ainut yadut rijlu ya seperti ya baik ini selanjutnya silahkan dilatih ya kemarin latihan-latihan ikro waktu baca dan tulis ini silahkan ibu latih tulis lagi untuk menjelaskan perbedaan mana mudakar dan muannas ya ini jenis laki-laki jenis perempuan ini jangan dianggap sepele mengenai mudakar muannas ini nanti terapannya ke Quran atau hadis sebenarnya ya di dalam Quran itu ada ilmu yang berjenis mudakar dengan mu'anas sebenarnya ya, bukan hanya sekedar kata itu dibedakan semata-mata kaidah di dalam berkata atau berbahasa tapi di dalam bahasa di dalam Al-Quran ini maknanya luas ya sehingga nanti termasuk di dalamnya ada yang berjenis laki-laki jenis perempuan sebenarnya ya, jadi itulah dalam Islam sebenarnya posisi perempuan ya punya kedudukan tersendiri gitu. Jadi perhatikan ya. Bahkan yang berjenis perempuan ini banyak ya nanti kalau kita dalami Al-Qur'an ada ilmu yang jenis perempuan itu banyak sebenarnya. Yang jenis laki-laki satu. Ilustrasinya gini, maaf. Di dalam Islam ada pembolehan poligami paling lama sampai 4. Nah itu tuh ini nih sebenarnya ilustrasi. Nanti kalau di Quran ada kalam, ada ayat dia jenisnya muzakkar sebenarnya. Nah yang muannas ada 4 gitu. Jadi bukan hanya sekedar. Nah kita sekarang ributnya hanya persoalan suami punya istri 4 gitu. Padahal di dalam Quran ada maksud yang lain yang lebih luas dan itu lebih maksudnya itu lebih krusial di dalam persoalan agama gitu ya. Baik jadi ini
silakan ditulis lagi yang rapi, beri tanda bacanya atau sakal, lalu artikan dan sambil perhatikan ya bagaimana perbedaan muzakkar dan muannats. Sebab nanti selanjutnya itu otomatis harus diketahui mana muzakkar, muannats. Termasuk ada mudhof ilaih. Nah, itu harus kita sudah terapkan. Ya. Baik, ibu sekalian, itu saja ringkasan untuk materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan untuk mengerjakan PR. Demikian, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.